Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bobi Darman Asmuni dari 11 IPS 3 absen nomor 9 akan mempresentasikan tentang bahan kemas olahan makanan internasional. Kemasan adalah kegiatan penempatan produksi ke dalam wadah dengan segala jenis material lainnya yang dilakukan oleh produsen untuk disampaikan kepada konsumen. Fungsi kemasan harus memenuhi persyaratan, yaitu kemampuan daya membungkus yang baik dan memudahkan dalam penanganan, pengangkutan, distribusi, penyimpanan, dan penyusunan penumpukan. Kedua, kemampuan melindungi isinya dari berbagai risiko dari luar. Terus, kemampuan sebagai daya tarik terhadap konsumen. Persyaratan ekonomi, mempunyai ukuran, bentuk dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada. Kemasan memiliki persyaratan yang harus memiliki sifat permeable terhadap udara, oksigen, dan gas lainnya. Terus bersifat non-toksik atau inert. Ketiga, kedap air. Keempat, kuat dan tidak mudah bocor. Kelima, relatif tahan terhadap panas. Keenam, mudah dikerjakan secara massal dan harganya relatif murah. Frekuensi pemakaian kemasan. Kemasan dapat digolongkan berdasarkan beberapa hal, antara lain frekuensi pemakaian, struktur sistem kemas berdasarkan letak atau kedudukan, terus sifat kelakuan bahan kemas, sifat perlindungan terhadap lingkungan, dan tingkat kesiapan pakai. Frekuensi pemakaian itu 1. Kemasan sekali pakai atau disposable. 2. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi trip. 3. Kemasan yang tidak dibuang atau semi disposable, yang struktur sistem kemas berdasarkan letak dan atas kedudukannya dibagi 3, yaitu kemasan primer, itu kemasan yang bahan kemasnya langsung mewadahi bahan pangannya. Kedua, kemasan sekunder, itu kemasan yang kedua setelah kemasan primer. Terus kemasan tersier, yaitu kemasan yang paling luar atau yang biasanya dipakai untuk wadah pengangkutan. Terus sifat kelakuan bahan kemas dibagi 3, yaitu kemasan harus fleksibel. 2. Kemasan kaku, kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Sifat perlindungan terhadap lingkungan dibagi 3. Kemasan hermetis, yaitu wadah yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, misalnya kaleng atau botol gelas. 2. Kemasan tahan cahaya, yaitu wadah yang bersifat tidak transparan, misalnya kemasan logam, kertas, dan foil. Terus kemasan suhu tinggi, digunakan bahan pangan yang memerlukan proses pemanasan, sterilisasi, atau pasteurisasi. Tingkat kesiapan pakai dibagi 3. Wadah siap pakai, yaitu bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Terus wadah siap dirakit atau disebut wadah lipatan, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian, misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel. Yang ketiga, kemasan fleksibel. Itu penjelasan dari saya. Maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.